Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maulina Kurniasari dari PJ Manajemen S1 dengan NIM 250201020211114. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu etika bisnis. Ada pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah sekumpulan nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi individu, perusahaan, dan organisasi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Etika ini mengatur batasan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan agar terciptanya iklim bisnis yang sehat, jujur, dan juga adil. Next, ada tujuan etika bisnis. Ada beberapa, yaitu membangun kepercayaan atau trust. Kedua, ada menjaga reputasi perusahaan. Ketiga, ada menciptakan persaingan sehat. Dan yang terakhir ada tanggung jawab sosial. Di mana yang pertama, membangun kepercayaan atau trust dengan menciptakan hubungan jangka panjang yang positif dengan konsumen, mitra, dan investor. Yang kedua, ada menjaga reputasi perusahaan dengan menghindari citra buruk, skandal hukum, atau boikot dari masyarakat. Yang ketiga, ada menciptakan persaingan sehat dengan cara mendorong kompetensi bisnis yang menjunjung tinggi sportivitas tanpa kecurangan. Yang terakhir, ada tanggung jawab sosial dengan memastikan bisnis tidak hanya mencari keuntungan finansial semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dalam lingkungan dan juga bermasyarakat. Next, ada prinsip-prinsip etika bisnis, di mana beberapa prinsip, yaitu yang pertama dan paling utama adalah prinsip kejujuran. Yang kedua ada prinsip keadilan, ketiga ada prinsip saling menguntungkan, yang keempat ada prinsip integritas moral, dan yang terakhir ada prinsip otonomi. Yang pertama yaitu keterbukaan dan kebenaran dalam segala hal, baik dari mulai kualitas produk, informasi harga, hingga laporan keuangan. Karena kejujuran adalah fondasi penting untuk kepercayaan. Yang kedua ada prinsip keadilan, yaitu memperlakukan semua pihak secara adil, baik stakeholder, karyawan, konsumen, dan pemasok tanpa sedikit pun atau sedikit diskriminasi. Yang ketiga ada prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit, yaitu menjalankan bisnis sedemikian rupa sehingga semua pihak merasa diuntungkan atau win-win solution. Yang keempat ada prinsip integritas moral, di mana komitmen kuat untuk menjaga nama baik perusahaan dan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan sekitar. Yang terakhir ada prinsip otonomi, kemampuan perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan dan bertindak secara adil dan bertanggung jawab untuk semua keputusan. Next ada ruang lingkup etika bisnis. Dari ruang lingkup etika bisnis ini ada beberapa hubungan, yaitu yang pertama hubungan dengan konsumen, yang kedua hubungan dengan karyawan, yang ketiga hubungan dengan pesaing, yang terakhir ada hubungan dengan lingkungan. Adapun maksud dari hubungan-hubungan ini yaitu yang pertama ada hubungan dengan konsumen, menyediakan produk yang aman, berkualitas, jujur dalam periklanan, dan melindungi data pribadi pelanggan. Jadi baik dalam produk itu terbilang jujur, yang ada di kemasan dan dalamnya itu sama, ya, dan jujur dalam periklanan itu semua produknya itu sama. Next ada hubungan dengan karyawan, yaitu ada memberikan upah yang layak, keselamatan kerja, kesempatan berkembang yang setara, serta bebas dari diskriminasi dan pelecehan. Maksudnya memberikan upah yang layak yaitu sesuai dengan kinerjanya, dan keselamatan kerja yaitu dengan cara menggunakan APD contohnya, lalu kesempatan berkembang yang setara dengan mencocokkan jenjang karirnya. Yang terakhir ada serta bebas dari diskriminasi dan pelecehan, yaitu akan diusahakan aman dalam perusahaan.
Next ada hubungan dengan pesaing, yaitu menghindari praktik monopoli, kartel atau menjatuhkan kompetitor dengan cara yang tidak sehat atau black campaign. Yang terakhir ada hubungan dengan lingkungan, yaitu maksudnya menjaga kelestarian alam. Dengan menjaga kelestarian alam, kita dapat terus aman dan juga dapat menghirup udara yang segar. Yang kedua ada mengelola limbah dengan benar, yaitu dengan cara membuang limbah atau tidak sembarangan membuang limbah di lingkungan sekitar. Dan mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainability. Next ada pelanggaran etika bisnis. Di bawah ini ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di dalam perusahaan, yaitu yang pertama ada kecurangan keuangan, kedua ada suap dan korupsi, ketiga ada greenwashing, yang keempat ada diskriminasi kerja. Yang pertama kecurangan keuangan, yaitu manipulasi laporan laba rugi demi menarik investor atau fraud. Yang kedua ada suap dan korupsi, memberikan pelicin atau gratifikasi demi memenangkan tender proyek. Yang ketiga ada greenwashing, mengklaim produk ramah lingkungan padahal tidak sesuai kenyataannya. Yang terakhir ada diskriminasi kerja, dengan membatasi kesempatan karir karyawan berdasarkan suku, ras, agama, atau gender. Dari semua pelanggaran etika bisnis ini, jangan pernah ada yang melakukannya ya, karena ini tidak termasuk ke dalam kejujuran. Next ada CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang pertama ada ekonomi, bertanggung jawab secara finansial kepada pemegang saham dan tetap menghasilkan produk yang bernilai. Yang kedua ada legal, yaitu patuh terhadap seluruh hukum, regulasi, dan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara di dalam perusahaan itu. Yang ketiga ada etika, dimanapun dan kapanpun dalam melakukan hal yang benar, adil, dan jujur bahkan di luar aturan hukum tertulis. Yang terakhir ada filantropis, di mana berkontribusi aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan sosial, pendidikan, atau kesehatan. Dari slide-slide sebelumnya yaitu tentang materi tentang etika bisnis, di sini ada cara membangun budaya etis di sebuah perusahaan. Contohnya seperti pembuatan kode etik, yang kedua ada keteladanan pemimpin, yang ketiga ada pelatihan berkala, yang terakhir ada sistem pelaporan yang aman. Maksudnya dari masing-masing tersebut yaitu pembuatan kode etik atau code of conduct, yaitu menyusun panduan tertulis mengenai perilaku yang diterima dan dilarang di dalam sebuah perusahaan. Yang kedua ada keteladanan pemimpin atau tone at the top, yaitu pimpinan puncak harus menjadi teladan utama dalam menjunjung tinggi integritas. Real yaitu ya teman-teman itu seperti pemimpin tuh seperti contoh. Next ada pelatihan berkala, yaitu mengadakan sosialisasi atau workshop etika bagi karyawan secara rutin, baik dalam per bulan, per minggu, atau mungkin per hari. Nah, yang terakhir ada sistem pelaporan yang aman atau whistleblowing system, yaitu di mana perusahaan menyediakan saluran bagi karyawan untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut diancam atau dipecat. Baik, terima kasih untuk presentasi materi dari saya, Maulinda Kurniasari.
Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucapan, atau salah tulisan dalam slide-slide di dalam ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.